Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Fadila dari kampus Politeknik IDN Jonggol, Prodi TRPL atau Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di video kali ini di sini saya akan membuat penjelasan atau tutorial tentang yang namanya adalah State Management Gate Act, yaitu sebuah tutorial Flutter. Ya, apa sih emangnya stage management kayak gitu? Oke, kita lihat lagi. Langsung aja tanya ChatGPT karena kita akan menggunakan AI untuk sebagai sumber belajar. Nih, ini kita ringkasannya ya. Ringkasan tutorial GetX Stage Management Flutter. Nih, jadi GetX itu sebagai framework Flutter yang bukan hanya untuk stage management, tetapi untuk routing juga bisa, atau navigation, untuk snack bar, dialog tanpa konteks, dependency injection, untuk ganti tema dari gelap ke terang, lalu internet internationalization atau multibahasa, dan validasi. Nih, GetX mengklaim memiliki tiga prinsip utama, yaitu di performance dia ringan dan minim resource, jadi tidak datanya tidak terlalu banyak dan tidak memberati gitu. Kedua, productivity-nya, sintaksnya simple dan tapi cepat. Lalu organization, jadi dia logic dengan UI-nya itu terpisah dengan rapi. Jadi kayak nggak bikin kepala pusing lah ngelihatnya gitu. Lalu konsep dasar stage management kayak gitu, GetX menggunakan sistem reaktif atau observable. Nah, kata kunci pentingnya ini, jadi yang biasa kita pakai ya di codingan itu nanti kita akan masukin biasanya namanya nih, .obs. Itu fungsinya berapa? Yaitu membuat variabel menjadi observable. Kita buat ChatGPT baru. Kita tanya ini maksudnya. Nah, apa sih itu .obs atau membuat variabel menjadi observable? Yaitu artinya variabel tersebut bisa dipantau perubahannya dan sistem akan otomatis bereaksi ketika nilainya berubah. Jadi, misalnya nih, penjelasan sederhana, bayangkan nih kita punya variabel biasa, yaitu let count sama dengan 0. Kalau count yang berubah misalnya jadi countnya 5, program tuh tidak otomatis melakukan apa-apa, tapi kita harus update manual atau jalanin fungsi lain. Nih, kalau variabelnya jadi observable, contoh, let count sama dengan observable terus dalam kurung 0. Sekarang ketika count-nya berubah menjadi 5, semua bagian program yang mengawasi count akan otomatis ikut update. Jadi kita nggak perlu ngubah manual. Nih, UI langsung berubah, terus komponen otomatis re-render, dan functionnya tertentu langsung terpanggil. Analogi kedua nyata, jadi observable itu kayak grup WhatsApp. Kalau misalnya ada pesan baru, semua anggota langsung dapat notif. Jadi kayak satu perubahan tapi semuanya kena gitu. Lalu kalau misalnya pakai variabel bahasa tuh dia lebih ke nih kita nulis buku catatan. Jadi misalnya orang lain ada perubahan nih, orang lain tuh nggak tahu kita berubah apa dan harus cek sendiri. Nah, biasanya dipakai di mana nih konsep observable sering pakai di Flutter, GetX kayak yang kita bahas tadi dia .obs. Oke, lanjut. Terus di sini ada obx dalam kurung ini. Ini fungsinya untuk pembuatan widget. Jadi widget itu untuk mendengarkan perubahan state. Jadi ketika ada perubahan state, dia bakalan berubah. Terus get put ini untuk mendaftarkan controller. Jadi misalnya kita buat sebuah controller, nah kita menggunakan get tag, maka kita harus bikin dengan awalan get put dot put dalam kurung masukin controllernya. Lalu nih misalnya get dot find dalam kurung mengambil controller. Jadi misalnya kita membuat sebuah halaman, terus kita butuh controller dari halaman lain atau dari file lain, maka kita cara manggilnya itu menggunakan get find. Jadi dia akan mengambil controller yang sudah ada. Lalu get material app ini biasanya ada di bagian awalan Flutter atau di main.dart. Nah, ini dia kalau misalnya kalau kita pakai yang tanpa getX, itu itunya material app. Tapi kalau kita pakai getX, dia berubah
jadi get material app. Contoh penerapan, membuat controller. Di sini kan counter controller extends get x controller. Nah, bedanya kalau pakai get x dia awalannya pasti ada get x controller. Lalu for counter sama dengan 0.obs seperti kita bilang tadi, kita kalau mau pakai get x itu supaya ada perubahan dia langsung berubah ya pakainya .obs gitu. Ini fungsinya buat apa? Jadi 0.obs ini membuat counter menjadi observable. Jadi setiap perubahan pada counter semuanya akan dipantau. Nah, misalnya contoh mendaftarkan controller. Ini kita buat controller. Jadi artinya kita mendaftarkan controller agar bisa digunakan di aplikasi. Jadi kita bikin nih sebuah variabel sih controller. Ya udah, tinggal kasih awalannya get.put terus kasih nama counter controller. Lalu OPX apa fungsinya nih OPX yang kurung? OPX ini untuk menampilkan state di UI. Jadi OPX ini akan mengotomatis reboot ketika counter berubah. Lalu ada juga eh, floating action button. Itu tuh di GetX dia misalnya tombol ditekan state-nya berubah lalu UI-nya juga ya otomatis ke update. Dia lebih ke kayak apa ya? Mungkin kalau di Laravel itu kayak Livewire kayaknya. Iya, ada contoh bilang perbedaan menggunakan GetX versus tidak menggunakan GetX. Coba kita cek tutorialnya gimana sih penerapan di aplikasi Kembali di. lagi bersama aku di project. Jadi pada pembahasan Oh kali ya, ini kita akan berdasarkan kalian baik yang juga mana, bisa tapi kalau mau cari kayak modul gitu buat ngebaca sendiri tentang GetX-nya tuh dia di bisa baca di mana? Ah, agak ngelag ya. Satu di aplikasi nih. Sebentar ya guys, ngelag guys. jadi di sini kita simple app dulu ya. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa masukkan di sini get X-nya ya. Jadi gimana misalnya ini kita ambil aja nih getnya, masukin ke dependensi kita. Dependensi ini action X semuanya kita hapus, kita buat stateless. Oke, material app home page gini ya. Ini scaffold. Udah nggak bakal semuanya itu kemungkinan besar kalau kita pakai. Nah sekarang di sini kita buat folder controllernya control plus nama nih import ini. Kalau teman-teman mau ambil semuanya bisa di jadi dia get. Kalau misalnya mau manage semua ya udah. Kalau misalnya gunakan buat misalnya ya increment increment increment. Nah nanti ini kan controller membuat tipe besar ya XRX ini dan dia tipenya apa? Misalnya integer. Nah, kalau kita cek di dokumentasinya itu kalau dia tuh banyak nih. Kalau misalnya kita biasanya gunain string itu biasanya string doang. Kurang lebih seperti itu guys. Jadi kayak misalnya kalian mau belajar atau contoh penerapannya bisa kalian tonton langsung di video YouTube-nya sih Cool di Project yaitu di Flutter 72 Stage Management kayak dia akan jelasin semuanya guys. Nah, kalau Kita ini kalian sedikit. string kayak ya Wah, yang lengkap ya paling pembahasannya guys. Jadi saya di sini menjelaskan sedikit ringkasannya dari
ChatGPT. Oke, mungkin untuk video pembahasan kali ini sampai di sini dulu guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.